Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada kesempatan pada hari ini kita bisa diberikan nikmat iman, ihsan dan Islam, dimana ini adalah paling penting di dalam hidup kita. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan cerita sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Saya akan menceritakan secara singkat aja. Insya Allah durasinya nggak sampai lama-lama. Salman Al-Farisi itu dari keturunan Persia ya, Persia. Dia asalnya dari Persia dan dia anak kepala suku. Dan beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu ajmain itu adalah sahabat yang paling betul-betul mempunyai pengalaman yang paling beda dari sahabat yang lain gitu. Dan ayahnya itu bisa dibilang dia itu pendeta Majusi, pendeta penyembah api. Dan kita langsung ke cerita awalnya. Dari sahabat Nabi ini, Salman Al-Farisi ini, itu kehidupannya sehari-hari itu cuma di rumah aja, kayak gadis perawan. Ini cuma di rumah aja, kerjaannya itu cuma antara rumah dan tempat sembahan api itu. Jadi cuma itu pun diawasi oleh ayahnya, ketat. Dan seketika waktu itu, sesekali itu ayahnya menyuruh untuk melihat perkebunan milik ayahnya, ternaknya ayahnya itu dan sebagaimana lainnya. Banyak, dia bisa dibilang ayahnya adalah sebuah juga pengusaha gitu kan ya, bisa dibilang kayak gitu. Luar biasa nih anak kepala suku gitu. Dan kehidupannya itu cuma itu, antara di rumah dan di sesembahan api, dan hidupnya cuma disuruh mendalami ilmu agama Majusi gitu, ilmu penyembah api bagaimana. Karena apa? Ayahnya takut kalau dia keluar nanti maka dia akan terpengaruh pada suatu hal yang lain gitu, berat nih gitu. Karena ayahnya pendeta, anaknya maka jangan sampai kalah gitu, harus pendeta juga gitu kan, makanya dikurung benar-benar terjaga. Sekitar waktu itu disuruh ayahnya untuk melihat perkebunan, peternakan dan sebagaimana lainnya. Maka terdengar sampai telinga sahabat ini Salman Al-Farisi radhiyallahu ajmain, terdengar agama Nasrani, ada agama selain Majusi ternyata. Dan setelah mendengar, dia tertarik Salman Al-Farisi ini tertarik pada agama Nasrani, karena agama ini luar biasa gitu kata Salman Al-Farisi. Majusi itu apa? Menyembah api, ya jelas pokoknya gitu kan. Itu kayak ibaratnya nyembahnya itu cuma melempar sebagian dari harta, makanan, emas, perak gitu kan. Terus setelah mengelilingi api itu dikasih terus pulang mengasih imbalan ke pendeta gitu. Dan dia sempat berpikir seperti gitu, karena secara analogika apa ini, api kan bisa dihidupin sendiri gitu kan, kok kita yang nyembah api gitu kan. Dan terus
Seketika itu bukan malah di perkebunan atau peternakannya ayahnya, malah Salman Al-Farisi radhiyallahu ajma'in ini ke gereja, karena waktu itu kan ada gereja gitu kan waktu itu Nasrani benar-benar melakukan ritual, melakukan apa namanya itu, upacara kayak gitu, upacara agama gitu ya, kayak ibarat kita kayak ke masjid gitu kan, ibarat kalau Islam gitu kan, ritual keagamaan. Dan itu Salman Al-Farisi malah mengikuti hal tersebut, bertanya-tanya di seputaran di gereja itu, dan sungguh menarik, hatinya malah menarik pada terhadap agama Nasrani. Seketika itu sampai matahari terbenam, Salman Al-Farisi ini pulang ke rumah. Salman Al-Farisi itu terkenal orang yang jujur dan mengutamakan kebaikan, Salman Al-Farisi ini. Dan sahabat ini juga terkenal mencari kebenaran, teman-teman, mencari kebenaran. Wah, luar biasa Salman Al-Farisi, sampai kemana-mana mencari kebenaran, sampai ke Madinah bertemu ke baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nanti insya Allah kita akan sampai sana ya, menyinggung sampai sana insya Allah. Dan Salman Al-Farisi ini pulang dan menyatakan kepada ayahnya, demi Allah, waktu itu belum tahu ya, belum beragama Islam. Waktu dia menceritakan ke sahabatnya itu, dia mengatakan demi Allah. Tapi waktu belum Islam itu terjadi kejadian ini, dia ngomongnya itu demi Tuhan ya. Demi Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang agama yang paling benar, yaitu diantaranya adalah agama Nasrani gitu. Jadi menurut dia, setelah mendengar agama Nasrani luar biasa gitu kan, terus dia meyakini bahwa agama Nasrani lebih baik daripada agama Majusi. Terus ayahnya ngomong, terus ayahnya tuh tentunya marah. Wong dia disuruh di kebun kok malah dia ke lain-lainnya gitu loh ya. Terus, ngapa kamu? Saya suruh ke kebun, saya suruh ke peternak, saya suruh untuk melihat di sana bagaimana gitu. Malah dia terkecoh untuk ke gereja, malah dia tertarik untuk agama Nasrani. Dan singkat cerita beliau pergi ke rumah, pergi dari tempatnya itu, ingin berhijrah, ingin berpindah agama Nasrani gitu. Dan sebelumnya dia menyuruh beberapa orang untuk menanyakan asal dari mana nih agama Nasrani nih gitu. Dan singkat cerita diberitahukan oleh orang yang Salman Al-Farisi suruh, dan dia mengatakan agama ini dari Syams gitu, kata orang yang dia suruh, orang yang Salman Al-Farisi suruh ini. Terus Salman Al-Farisi singkat cerita dia ikut dengan kafilah dagang untuk pergi ke Syam. Waktu itu kan safar kan betul-betul sendiri terlalu ekstrim gitu, karena banyak rampasan, banyak rampok, banyak kejahatan ketika di jalan nanti gitu. Dan waktu itu ikut kafilah dagang karena apa? Biar aman kan. Kalau ada rampasan bisa melawan gitu kan. Banyak kafilah dagang dan pengawalnya gitu kan. Naik onta berjajar-jajar sampai ke belakang gitu kan. Dan terus pergilah sampai ke Syams. Salman Al-Farisi sampai ke Syams. Terus Salman Al-Farisi menemukan pendeta di sana dan suruh bertemu dengan pendeta. Terus pendetanya ngomong, ya udah baiklah, ikutlah dengan saya gitu. Dan pendeta itu ternyata pendeta pendusta. Jamaahnya disuruh untuk ngumpulin uang sedekah, disuruh untuk ya ibaratnya membantu orang-orang gitu kan di masyarakat yang masih membutuhkan. Malah uangnya itu diambil sendiri, bukan dikasihkan ke
orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang terinjak gitu kan, malah diambil sendiri. Dan waktu itu Salman Al-Farisi adalah pengawal dari pendeta itu. Dan wallahu alam, singkat cerita, entah itu pendeta sudah meninggal atau pendetanya waktu apa ngapain gitu kan, saya juga gak tahu. Salman Al-Farisi itu orang yang jujur, dan dia mengatakan kepada jamaah waktu itu, bohong, pendeta ini ada orang yang bohong, bahwasanya harta rampasan kalian masih disimpan di peti gitu kan, di peti. Ditunjuk oleh Salman Al-Farisi, ditunjukkan gitu kan, terus jamaahnya disuruh untuk mengambil dari sebagian apa yang telah dia sumbangkan. Ambillah kata Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi itu pengawal gitu kan, ibaratnya dia juga bisa mengambil 1%, sebeberapa bagian dari harta itu, tapi dia gak mau. Karena apa? Saya bilang lagi, Salman Al-Farisi adalah seorang yang jujur dan mengutamakan kebaikan gitu. Dan dia waktu mengikuti pendeta tersebut, dia ingin lintasan otak, ingin berhijrah ke pendeta yang lebih baik gitu. Ini pendusta luar biasa, gak jujur dan sebagainya. Singkat cerita, ke pendeta kedua, pendeta satu ini kan khianat, dusta, bohong besar gitu kan. Yang kedua ini adalah pendeta yang betul-betul dia tuh jujur, dia itu Injilnya tuh murni, ke pendeta dua ini. Dan saya singkat aja, langsung aja, dia sebelum meninggal, Salman Al-Farisi bertanya, kamu mewariskan apa kepada saya agar saya bisa menemukan pendeta jujur seperti kamu gitu kan. Dan pendeta ini ngomong ke A, ke B, ke aja ini, terus singkat cerita langsung ke pendeta 3. Ke pendeta 3 juga sama, langsung ke pendeta 4 ya. Terus pendeta 4 juga sama, saya ke pendeta 5 ya. Ini pendeta 1, 2, 3, 4, 5 ini yang gak jujur itu cuma pendeta yang pertama itu, pendusta gitu kan. Yang kedua ini jujur, karena ini sahabat-sahabatnya juga, pendeta sahabat, tapi dari beberapa daerah yang jauh-jauh gitu. Dan terus singkat ke pendeta 5. Ke pendeta 5 itu Salman Al-Farisi bekerja dengan pendeta itu dan mendapatkan banyak uang. Terus dibelikan aset seperti kayak unta, kambing gitu kan. Waktu itu kan aset yang paling mahal kan itu unta, kambing, peternak gitu kan, perkebunan juga itu. Dan setelah itu pendeta itu tiba waktunya saat mau meninggal. Dan sebelum meninggal, seperti kayak biasa, Salman Al-Farisi mengatakan, bagaimana saya ingin mendapatkan pendeta seperti kamu gitu. Dan pendeta itu mengatakan di Injil, tiba saat waktunya, ini pendeta yang ngomongnya, tiba saat waktunya zaman nanti datang masa kenabian di Injil ini murni yang disampaikan pendeta ini. Maka pergilah ke kota ini, dan ciri-cirinya banyak buah-buahan, banyak perkebunan, dan banyak suatu hal yang bisa dibilang subur di kota itu gitu, katanya kayak gitu. Dan saya maaf ya kalau ada salah gitu ya. Dan dia bilang, dan Salman Al-Farisi, baik kalau itu gitu kan, baik kalau itu. Terus singkat cerita, Salman Al-Farisi pergi ke apa yang diomongin pendeta ini, ciri-ciri ini gitu kan. Singkat cerita dia bilang baik gitu kan. Terus dia langsung tidak banyak cakap, langsung pergi ke kota itu setelah meninggal pendeta ini yang disebutkan ciri-cirinya itu. Dan dia sampai waktu tiba dekat di kota itu, dan dia sepertinya gak tahu dia sampai mana, dia gak tahu. Tapi dia ibaratnya kalau di sini di jalan kita tersesat, kita kan tentu bertanya kepada orang lain gitu kan.
sama dengan Salman Al Farisi. Dia bertanya, antarkan saya ke kota ini, ciri-cirinya ini gitu kan. Dan kota yang dimaksud ini adalah Madinah ya, Madinah. Dan waktu itu diantarkan oleh orang ini, dan malah diantarkan apa, ke orang Yahudi, dijual, dijadikan budak malahan gitu kan. Dia dizolimi, padahal niat dia baik, niat Salman Al Farisi baik. Antarkanlah saya ke kota ini, maka saya akan kasih imbalan seluruh kambing dan onta saya, ambillah gitu. Imbalannya itu, saking dia mau cari kebenarannya gitu, ngerelain semua harta apa yang Salman Al Farisi punya. Nah, Salman Al Farisi radhiyallahu ajmain ini orang yang bersih gitu kan. Dan dia mengatakan di beberapa riwayat hadis itu kan, sungguh Allah sayang kepada saya melewati ayah saya, padahal ayahnya Majusi. Kenapa? Karena ayahnya ini mengurung Salman Al Farisi, sehingga dia nggak tahu kehidupan di luar sana gemuruh apa gitu, nggak tahu. Sehingga ayah ini baik kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan di rumah itu pasti terjaga ya teman-teman, hatinya gitu kan, tidak gampang terkecoh sana sini gitu kan. Dan dia itu baik gitu kan, tentunya dia baik karena dia di rumah terus gitu. Dan apa yang diperintahkan ayahnya pasti diikuti oleh Salman Al Farisi. Dan singkat cerita, dia dijual untuk jadikan budak oleh Yahudi lain gitu kan. Dan Yahudi ini yang membeli Salman Al Farisi ini membawa pulang, dan rumahnya itu dekat pada kota Madinah. Ini sudah mau klimaksnya ini. Saya bercerita tentang dia bertemu dengan nabinya aja ya, dan masuk Islam setelah itu syahadat gitu. Dan Salman Farisi ini, singkat cerita, mendengar percakapan dari beberapa keluarga manajernya, kayak Yahudi ini yang membawanya gitu, saudaranya gitu. Mendengar, terus Yahudi terus menanyakan, apa betul di sini ada pemuda itu katanya nabi dan sebagainya gitu. Dan Salman Al Farisi mengatakan, maaf ya, saya emang kemarin malam baru belajar jadi agak gugup gitu. Dan Salman Al Farisi terus mendatangi, singkat cerita ya, apa yang dikatakan oleh keluarga itu kan. Keluarga itu mengatakan di sini katanya nabi ini, bercerita kepada manajernya gitu kan. Bukan manajer ya, apa ya, kok ibaratnya apa ya, manajer ya, mungkin manajer ya, saya anggap manajer ya. Manajer ini berarti yang membawa Salman Al Farisi ya, yaitu dia itu Yahudi yang tamak gitu, yang sombong gitu. Dan singkat cerita, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan waktu di pendeta 5 itu mengatakan ciri-ciri Nabi ini satu, yang kedua ini. Tidak, yang pertama dia mengatakan, saya bilang kedua aja ya, yang intinya aja. Yang kedua yang dinyatakan oleh pendeta 5 ini, ciri-ciri Nabi ini yaitu satu, dia tidak pernah mengambil harta sedekah. Dia tidak pernah mengambil sedekah. Dia tidak pernah makan makanan sedekah. Yang kedua, dia cuma mengambil hadiah. Jadi kalau ini hadiah dimakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu intinya. Kalau ini sedekah, maka dari itu Nabi Muhammad mengasih kepada orang yang lebih membutuhkan, gitu intinya. Dan waktu itu sahabat Salman Al Farisi ini mengumpulkan banyak makanan.
Dan makanan itu dikasihkan Nabi Muhammad SAW untuk waktu pertama ini dia ngecek ini Nabi bener apa enggak gitu kan. Ngecek ini dia ngomongnya apa ya waktu itu ya, saya tajamkan aja ya, saya intinya aja gitu. Ini sedekah, harta sedekah buat antum gitu, intinya kayak gitu. Waktu kan dia nggak percaya kalau ini Nabi, belum percaya waktu itu, belum percaya. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW ambillah gitu, katanya kata Nabi Muhammad SAW itu, kata beliau, ambillah, makanlah gitu kan. Dan terus selesai itu sama Farisi mulai lega. Ini ciri-ciri satu sudah mulai terpenuhi. Satu, dia malah disuruh untuk mengambilnya gitu kan, sedekah. Kedua, dia juga sama, mengumpulkan semua makanan gitu kan, macam-macam, terus kasihkan ke Nabi Muhammad SAW. Ini buat antum, harta hadiah gitu, kata sama Farisi. Terus Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, baik, jazakallah khair. Terus disebarkan ke sahabat-sahabat, dikasihkan ke sahabat-sahabat. Kan Nabi Muhammad SAW waktu itu betul-betul, bukan waktu itu, emang betul-betul Nabi Muhammad SAW terjaga zahirnya, perucapannya, nafsunya nggak sembarangan gitu kan. Betul-betul luar biasa Nabi Muhammad SAW. Dan terus dia lega, ciri-ciri semua udah terpenuhi. Terus beliau salim di hadapan keharibaan Nabi Muhammad SAW sambil menangis, sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Atau bisa dibilang asyhadu alla ilaha illallah yang sering kita dengar, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada, bisa dibilang tiada, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa engkau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Singkat cerita, cuma saya mengisahkan sebagian besarnya aja sampai dia syahadat. Dan terus saya ceritakan setelah itu dia tidak mengikuti perang Badr dan perang-perang yang lain. Karena apa? Karena dia budak, karena sibuk dengan kebudakannya. Terus Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk membebaskan, terbebaslah, ngomonglah sama manajer kamu, suruh bebasin kamu, apa syaratnya dan lain sebagainya gitu, buat perjanjian gitu. Dan terus manajernya itu yang tamak itu luar biasa, disuruh kalau nggak salah disuruh menanam kurma subur ya, sampai subur sebanyak-banyaknya itu saya kurang tahu, saya kurang paham sebanyak-banyaknya itu 50 ya mungkin ya, 50, wallahu alam. Kalau saya salah mohon maaf, saya benar keterbatasan ilmu. Yang kedua, dia harus mengasih emas 50 kilo. Wah, luar biasa waktu itu, 50 kilo. Dan setelah itu boleh kamu bebas, kata manajernya gitu, karena tamak. Dan waktu itu dibantu oleh Nabi Muhammad, dan beserta Nabi Muhammad tak lepas dari mujizatnya ya, selalu insyaallah ya, emang selalu tak lepas dari mujizatnya. Dan waktu itu maka terbebaslah Salman Al-Farisi. Terus sejak terbebas itu Salman Al-Farisi tidak pernah ketinggalan yang namanya perang gitu. Mungkin jika cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, sepatah dua kata yang salah yang tak berkenan di hati kalian. Mohon maaf, mungkin sudut pandang kalian tentang Salman Farisi berbeda dari saya ya mungkin. Dan saya mengambil dari beberapa cuplikan video kisah sahabiah
yaitu dari yang diangkat oleh channel Khalid Basalamah Official, yaitu Ustadz Khalid sendiri yang menyampaikan kisah sahabiah ini. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, bila tikful daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.